Sehingga tapi Bapak jangan ngajari kami Pak di sini Pak. Tapi menjawab dan Enggak. belum 6 bulan terhadap tahun. Harus ada izin dari Pertanyaannya Bapak terima tuh enggak? Iya, saya konsultasi dulu. Enggak, bukan. Bapak terima tuh enggak? Iya. Kalau kembali ke sini kita buka lagi sudah. Iya. Bukan kita sudah. Iya. Udah kita sudah bilang tadi. Di BPSDM ini apakah ada ahlinya forensik? Bapak Simaga jangan begitu, jangan melempar. Bapak kan contoh. Ini contohnya saya buat ini. Artinya begini. Kalau memang berbeda-beda tanda tangannya lebih dari 3 saya klarifikasi, itu aja. Ada diatur itu di undang-undang. Saya sendiri mengatur diri saya sendiri. Berarti bisa suka-suka begitu. Karena yang saya mintakan. Memang biasanya harus seperti itu. Mau jelaskan atau bagaimana? Saya untuk memayungi diri saya. Karena saya belajar dari kasus dia mengadukan kami ke Polda tentang pemalsuan tanda tangan. Bahwa Pemkab Samosir dalam hal ini Bupati Samosir Pandiko Timoteus Gutong melaksanakan penjoliman ataupun kesewenang-wenangan terhadap diri saya dengan memberhentikan saya secara hormat tidak atas permintaan sendiri. Hal ini saya anggap beliau dengan sengaja untuk mengkaramkan saya secara karir ataupun mengkaramkan keluarga saya. Dalam hal ini saya memiliki anak dan istri yang mesti menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya rasa beliau dengan sengaja ingin menghancurkan masa depan saya. Sidang penyampaian keputusan seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Samosir diwarnai dengan perdebatan sengit antara Kepala BKD dan tim penegak disiplin dengan PNS yang diberhentikan bersama kuasa hukum PNS tersebut di ruang kantor pertemuan Badan Kepegawaian Daerah, Kompleks Kantor Bupati Samosir pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Pemberhentian seorang pegawai negeri sipil PNS di Kabupaten Samosir yang kembali terjadi ini menimpa Bilmar Sidabutar, mantan Kepala Puskesmas Harian. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Kabupaten Samosir, Rohani Bakara, mengungkapkan bahwa Bilmar Sidabutar diberhentikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 202 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2022. Pasal ini mengatur pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri bagi PNS. Rohani menjelaskan bahwa mantan Kapus Harian Dr. Bilmar Sidabutar dikenai sanksi karena melanggar sejumlah aturan yang tercantum dalam keputusan Bupati Samosir nomor 233. Ketika dikonfirmasi, Dr. Bilmar mengaku diberhentikan dengan hormat, namun menilai ada unsur fitnah yang ditujukan untuk merusak reputasinya. Ia menyebut bahwa beberapa prosedur, seperti salinan panggilan berjenjang tidak diberikan kepadanya serta banyak anggota tim penegak disiplin yang memeriksanya juga sedang dalam posisi terlapor di aparat hukum. Proses pemberian surat pemecatan ya Bu ya? Pemberhentian dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri, kira-kira seperti itu. Itu gimana tuh maksudnya? Artinya kan, maksudnya dia diberhentikan menjadi seorang PNS. Itu berdasarkan hasil dari tim rapat penegakan disiplin berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN atau disiplin PNS. Ya, apa aja yang dilakukan oleh beliau itu? Mungkin Bapak tadi sudah mendengarkan ada 19 poin pelanggaran dan kewajiban. Di kewajiban ada yang tidak dilakukan, di pelanggaran ada juga yang tidak dilakukan. Nah, jadi istilahnya setelah ini kemarin ada muncul bahwa tidak terjadi, bahwa telah terjadi ketidakkondusifan di puskesmas harian, oleh tim penegakan disiplin telah melakukan mediasi ya, awalnya mediasi, kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi setelah ada sampai ke tim penegakan disiplin, itulah hasil yang dilanggar, ada kewajiban, ada pelanggaran. Yang dimaksud dengan pemberhentian dengan hormat ini apa maksudnya?
Pemberhentian tidak hormat itu artinya bahwa dia diberhentikan bukan karena berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hukum, misalnya dengan kejaksaan, dengan polisi, tapi ini murni berhubungan dengan tentang disiplin PNS, itulah maksudnya. Tadi Ibu sempat menyebut ketidakkondisipan itu apa rupanya yang dilakukan, mengacaukan kan Dokter Wilmar ini? Iya, indikatornya apa? Itulah tadi butir di butir A yang dilanggar itu sampai ada 11 poin. Apa aja itu bisa di? Nanti boleh dilihat di keputusan itu, tapi karena dia tidak menerima, boleh nanti kita berikan gambarannya, poin-poinnya saja. Kalau kalimatnya kan boleh nanti dicari di PP 94. Menurut kabarnya bahwasanya sempat viral ya, Dokter Wilmar melakukan suatu pengungkapan kasus sehingga berbuntut ke urusan kepolisian. Artinya beliau Dokter Wilmar ini melakukan pengaduan laporan polisi ke Polda, dan Ibu salah satunya, begitu juga dengan Ibu Kadis. Iya. Itu apa Bu yang dilaporkan itu? Baik, jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Karena tadi Dua hal yang berbeda, apakah ini berbeda? Tidak. Soal saya diadukan saudara Wilmar ke Polda, tidak ada hubungannya dengan ini. Itu yang dilaporkan apa Bu? Yang dilaporkan itu katanya pemalsuan tanda tangan. Nah, di pemalsuan tanda tangan itu kan BKD tidak punya otoritas menyatakan itu palsu atau enggak. Kita hanya memproses pegawai-pegawai yang CPNS menjadi PNS karena sudah ada aturan. Ketika itu kita mintakan persyaratan. Memang kalau SKP itu bukan persyaratan yang harus, tapi kenapa ini juga kami lampirkan supaya ada pimpinan untuk melihat penilaian kinerja bawahannya. Artinya seandainya pun SKP itu ditarik bukan mempengaruhi proses pengangkatannya. Ini kami buat sebagai persyaratan tambahan. Di dokumen tanda tangan SKP itu katanya 12 orang memasukkan tanda tangan beliau. Nah, ketika saya dipanggil ke Polda untuk klarifikasi hal tersebut, saya katakan saya tidak punya otoritas menyatakan itu palsu atau enggak. Itu tugas Bapak. Kalau memang ada di sana pemalsuan, ya silakan, karena pemalsuan tanda tangan itu murni pidana. Tidak ada diatur dalam administrasi kepegawaian. Di beberapa pemberitaan juga kan kita baca bahwa yang bersangkutan pernah menyampaikan surat permohonan cuti. Oh bagus ya. Ya. Lantas ada panggilan dari pihak BPKSDM untuk mengklarifikasi tanda tangannya. Iya. Pertanyaannya, apakah di BPKSDM ini ada ahli forensik tanda tangan? Bukan kita sampai ke forensik ya. Kita belajar dari kesalahan yang salah. Ketika mengajukan cuti itu saya lihat ada sampai 8 lebih. Memang ada yang membidangi di sini. Contoh begini. Jangan dulu ke situ. Kalau memang saudara Wilmar benar-benar melakukan itu semua, apa salahnya membuat pernyataan? Ya, karena yang saya mintakan. Memang biasanya harus seperti itu. Mau jelaskan atau bagaimana? Saya untuk memayungi diri saya, karena saya belajar dari kasus dia mengadukan kami ke Polda tentang pemalsuan tanda tangan. Di Polda ditunjukkan sama saya 3 jenis tanda tangan yang berbeda di Polda. Sementara di meja saya ada 9. Dengan nama Wilmar semua. Saya harus payungi diri saya. Ketika suatu nanti dia mengatakan sesuatu hal, itu BKD memproses izin cuti, padahal bukan saya tanda tangan. Sama siapa saya mengadu? Akibatnya saya buat pernyataan sederhana. Sederhananya bahasanya begini. Walaupun tanda tangan ini berbeda-beda, namun saya melakukan itu. Titik tanda tangan. Bukan ada lagi apabila di kemudian hari tanda tangan ini ternyata dipalsukan, bertanggung jawab secara hukum. Tidak ada. Kalau memang dia melakukan itu, apa takutnya? Kutanya dulu balik sama Bapak. Ini birokrasi, ini dinas, tidak boleh sembarangan mengganti-ganti tanda tangan, bukan masukannya. Kita harus tidak boleh kita mengatakan itu palsu, bukan. Saya juga mengatakan bukan palsu. Bukan saya katakan itu palsu. Kenapa berbeda-beda? Karena ini birokrasi, Pak. Akibat dari surat cutinya itu nanti dia mendapat hak-haknya. Oke Bu. Nah,
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Wilmar itu terkait dengan puskesmas harian. Sekilas tadi saya dengar dari luar ada di situ pengangkatan entah apalah barang-barang apa seperti itu, Bu. Nah, jadi yang mau kita tanya seperti ini, Bu. Itu kan sudah berproses kalau nggak salah setahun 1 tahunan lah kemarin waktu dia diganti dari sebagai kapus. Dan itu juga terekspos di media, ada media yang mengekspos bahwa ada kejadian seperti itu. Nah, yang mau kita tanya, Bu, di mana posisi tim penegak disiplin saat itu hingga sekarang itu menjadi putusan tim penegak disiplin? Baik. Itu, Bu. Itu salah satu poinnya. Ini kan saya katakan tadi sudah berproses. Ini bukan ujuk-ujuk dalam 2-3 hari ini. Ini sudah berproses dari hasil pemeriksaan inspektorat. Nah, ketika itu kemarin yang diduga pengambilan beberapa alat-alat puskesmas itu, alat-alat kesehatan puskesmas, sudah diusahakan dimediasi di inspektorat, tapi tidak ada hasil. Jadi karena ini tidak ada hasil, sehingga rentetannya sampai sekarang akhirnya sampailah ke tim penegakan disiplin. Nah, jadi pun saya katakan ini bukan proses 1-2 hari ini si Wilmar ini, sudah rentetan dari sejak 2023. Makanya di poin-poin itu ada yang kami sesalkan. Ketika seandainya Pak Wilmar ini mau kemarin di sidang tim penegakan disiplin, disitulah dia bantah. Karena waktu sidang itu semua bukti itu ada. Poin 1 ini buktinya, poin 2 ini buktinya, poin 3 ini buktinya. Ketika mau dia di sidang, seandainya dia mau, di situ dibantah. Tapi karena dia tidak mau di sidang, hasil, ya kita garis bawahi ya, hasil dari penilaian tim penegakan disiplin kita rujuk ke BKN. Ya, ibaratnya seperti sakit diagnosa lah ini. Datanglah dokter ini, bagaimana kalau gini penyakitnya? Kan pun begitu, Pak. Inilah pelanggaran yang dilakukan. Ini bagaimana ini? Sudah benarnya kami ini. Makanya oleh BKN ditambahkan itu aturan perka BKN-nya. Waktu kami menyampaikan itu ke BKN, masih hanya menggunakan PP 94 tentang penegakan disiplin. Oleh BKN ditambahkan lagi, termasuk dia tidak mau disidang, mau tidak ada panggilan, mau ada panggilan, buktinya kenapa dia datang? Dengan alasan teguran 1 tidak ada, teguran 2 tidak ada dari atasannya. Ternyata setelah ada bukti di sini ada. Nah, memang BKN mengatakan dibuatkan lagi perka BKN. Jadi ini sudah kami rujuk ke BKN. Pemkab Samosir bukan ujuk-ujuk menjatuhkan pasal itu ke beliau, tapi ketika hasil penegakan ini kita rujuk ke BKN. Kita 2 kali buat pertemuan di BKN. Oleh karena itu, kalau ada waktu Bapak, boleh juga untuk klarifikasi ke BKN terkait saudara Wilmar. Maksud saya begini, Bu, apakah dengan tindakan laporan kepolisian ke Polda? Oh, bukan. Apakah ini, itu salah satu indikasi atau memotivasi? Tidak. Kalau yang ada laporan saudara Wilmar ke Polda, ke Polres tentang ini tidak ada hubungannya dengan sidang di tim penegakan disiplin. Ibu tidak ada. Yakin saya, karena di fakta-fakta yang dibuatkan dalam keputusan itu dijelaskan. Poin A 11 ini begini, nanti bisa dimintakan bukti-buktinya. Tapi tadi dibantah, Bu. Apa? Fakta itu. Pemalsuan tanda tangan? Banyak poin tadi yang dibantah. Itu, nah gini. Kalau Bapak Wilmar membantah poin-poin itu, nanti kan ada tempat dia membantah. Tempat dia membantah itu BP ASN. Saya mau menyampaikan bahwa kami ASN ini dibatasi. Apanya? Cara berbicara, bertindak, di situ ada dibunyikan. Nah, dibatasi apakah diantaranya itu baik di luar pengungkapan suatu kasus? Kan ada tadi di situ salah satu. Iya, kan ada tadi disebutkan di situ. Supaya ASN tidak boleh mengungkap suatu kasus ataupun temuan. Bukan apakah kasus, itu salah satu? Bukan kasus ya. Jadi apa itu, Bu? Sifat-sifat surat rahasia misalnya. Semuakah PNS di jajaran Pemkab Samosir yang mengajukan surat cuti, semua itu dipanggil untuk diklarifikasi apakah benar itu kedatangannya atau tidak?
apabila sama, ada misalnya dia tuh 10 dokumen di serupa. BPKSDM ini Serupa. apakah ada ahlinya forensik? Bapak Simaga jangan begitu, jangan melempar. Bapak kan contoh, ini contohnya saya buat ini. Artinya begini, Kalau memang berbeda-beda tanda tangannya lebih dari 3, saya klarifikasi, itu aja. ada diatur itu di undang-undang. Saya sendiri mengatur diri saya sendiri. Berarti bisa suka-suka begitu. Kalau Bapak mengartikan suka-suka silakan, tapi karena saya belajar dari kesalahan yang salah, yang sama. Kemarin dia mengadukan orang memalsukan tanda tangannya, ya kan? Diadukan dia semua orang, ada 15 orang memalsukan tanda tangan. Ketika dokumennya datang ke saya periksa. Kemarin dia bermasalah tanda tangan. Dia sendiri 8 jenis tanda tangannya. Enggak, yang kita tanyakan begini. Iya. Apakah semua yang mengajukan surat cuti dilakukan hal yang sama? Kalau ada kalau Tunggu dulu, belum selesai saya tanya. Nanti Ibu jelaskan. Apa? Apakah diperlakukan sama di jajaran Pemkab Samosir ini? Artinya sama di mata hukum begitu kira-kira. Kalau tanda tangannya itu lebih dari 2 macam akan saya klarifikasi. Sama perlakuannya. Ya, buktikan. Kalau ada yang tidak saya klarifikasi, bawa ke sini. Buktinya saya tidak membedakan orang. Jadi untuk apa diklarifikasi kalau tidak ada kecurigaan ataupun dugaan bahwa itu contohnya palsu? Ya. Menjaga saya ketika suatu saat dia mengungkap itu bukan tanda tangan saya tapi diproses. Ya kita tidak tahu lagi mindset orang, Pak. Dengan keadaan seperti ini saya harus hati-hati. Maksudnya mindsetnya Dr. Wilmar ini? Oh lo, itu dah. Anak-anak bapak aku ikon au nama memagari diriku. Ya. Itu poin-poin yang dibacakan oleh Dr. Wilmar. Itu kan seharusnya dibaca oleh panitia yang ada di depan. Enggak seharusnya. Tidak seharusnya. Enggak, karena sudah diatur penyerahan SK. Nah, jadi poin-poin itu aturan yang dilanggar itu waktu sidang. Waktu sidang. Tapi karena dia tidak mau, kami tuangkanlah itu. Kalau dia keberatan dengan itu, silakan dilakukan. Kemana dia akan mengadukan keberatannya? Nah ini kan apakah boleh Bupati melakukan pemecatan, mutasi dengan atau yang lainnya? Ini kan tapam juga deh. Enggak, ini beda hal. Beda hal. Yang diperkenankan yang atau ada bukan. Atau ada payung hukumnya Bupati boleh melakukan mutasi, melakukan pemecatan dan yang lain sebagainya. Mutasi boleh. Yang tidak boleh Bupati yang melakukan sekarang berdasarkan PKPU dan Undang-Undang 10 tahun 2016 pengisian jabatan. Jabatan mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu tidak boleh. Jabatannya Kalau pemecatan? bisa, karena disiplin ini kan artinya penegakan disiplin ini kan tidak ada diatur dalam PKPU. Sementara Pak Bupati tidak boleh mengisi jabatan berdasarkan PKPU, itu pun berdasarkan Undang-Undang 10 boleh asal ada persetujuan dari Mendagri. Iya, jadi tidak ada yang salah. Jadi kalau kasus yang seperti ini Bu, dari tim penegakan disiplin kabupaten kita, beberapa kasus yang seperti ini Bu. Kalau dalam masa jabatan Pak Pandiko masih yang ini. Kalau yang sebelumnya ada Bu? Ada, waktu zaman Pak Rabidin ada itu Ricardo apa ya? Ada dipecat itu. Ada datanya sama kita. Terkait penegakan disiplin juga Bu? Iya, ada, nanti boleh saya tanya, saya kasih ada nanti. Ya. Dan ini pun ada agenda kita mau melakukan seperti ini lagi untuk 3 orang setelah yang ini. PNS juga? Iya, karena masih dulu kita rujuk lagi ke BKN, belum turun dari BKN. PNS juga. Selamat siang kepada Dr. Wilmar dan para penasihat hukumnya. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Kepada Dr. Wilmar Sidabutar, kami tadi baru mendengar bahwa Anda baru saja dilakukan pemecatan dengan hormat dari sebagai ASN Pemkab Samosir dari bidang kesehatan. Nah, kami mau bertanya apakah itu benar dan bagaimana kronologisnya, Pak? Ya, saya jelaskan di sini ya. Terima kasih
untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Yang pertama, tadi saya jam 10 datang ke BKPSDM, sekarang namanya dulu BKD, untuk menerima surat penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, jadi yang mau saya terangkan, yang pertama, saya sebelumnya dipanggil tanggal 1 Juli 2024, ada surat panggilan yang ini isinya saya harus menghadap Dr. Dina Hutapea Kamis 11 Juli 2024 jam 10 sampai dengan selesai. Di situ diterangkan dugaan yang saya lakukan adalah pelanggaran disiplin tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang artinya saya diduga melakukan pelanggaran disiplin di PP 94 tahun 2021 itu di hukuman ringan, ancamannya hukuman ringan. Kemudian tadi saya menerima penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dengan tiba-tiba dikeluarkan 11 poin. Dan pada saat panggilan pertama itu saya tidak datang, saya kirimi surat, saya pertanyakan pelanggaran apa yang saya lakukan. Kemudian mereka tidak bersedia merincikan, suratnya dari Pak Hok Raja ya, Pak Hok Raja Stangga membilang tidak dapat dirincikan nanti di sana, begitu. Jadi akhirnya saya datang. Kemudian ketika saya datang ke sana, di sini saya punya ininya ya, salinan BAP-nya. Di sini saya bacakan, di salinan BAP ini saya punya kronologis. Saya merasa nggak dapet surat panggilan berjenjang, mulai dari kepala puskesmas, dinas kesehatan, saya merasa nggak dapet. Jadi karena saya nggak dapet, saya minta lah. Kenapa saya dipanggil? Saya minta salinannya. Kemudian mereka tidak bersedia memberikan salinannya. Jadi saya bingung. Saya datang ke sana, dianggap perilaku, tindakan, dan ucapan tidak menunjukkan integritas, tapi saya nggak tahu yang dimananya saya langgar, gitu dia. Terus saya minta salinan panggilannya secara berjenjang, mereka bilang sudah dikasih, tapi saya nggak tahu kasihnya kemana, dan saya merasa tidak menerima. Saya tidak pernah salahkan mereka kirim kemana sama siapa, tapi konsepnya gini, saya minta salinannya lah, tanda terimanya, atau enggak isi suratnya di fotokopi. Saya punya rekamannya waktu pemeriksaan, karena pada saat itu saya sudah berjanji dengan mereka, kita boleh rekam suaranya ada sama saya dan diizinkan, dan mereka tidak pernah kasih tuh salinan panggilan berjenjangnya. Akhirnya karena tidak diberikan, saya bilang saya nggak bersedia untuk diperiksa. Ketika saya tidak bersedia untuk diperiksa, tiba-tiba keluarlah surat penjatuhan hukuman disiplin dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yang poinnya ada 11, dan banyak dari 11 ini tidak tercantum di surat panggilan. Di sini saya melanggar pasal 3, di sini saya didakwa melanggar pasal 5. Jadi ada 11 poin. Pasal 5 dari peraturan PP 94 tahun 2021. Yang pertama saya bahas dari 11 poin yang jadi alasan pemerintah Kabupaten Samosir, dalam hal ini Bapak Bupati, menjatuhkan hukuman disiplin kepada saya. Yang pertama adalah memerintahkan beberapa pegawai puskesmas harian untuk mengambil dan memindahkan barang-barang inventaris puskesmas harian. Pertanyaan pertama, ini mengambil berarti dalam konteks mencuri, kalau saya memahaminya.
Pertanyaan pertama, barang apa yang dicuri? Pernahkah hal ini Puskesmas Harian ataupun Pemkab Samosir melaporkan kehilangan ataupun terjadinya pencurian kepada penegak hukum, dalam hal ini Polri? Jadi saya nggak pernah mengetahui hal itu. Bahkan yang paling menyedihkan, ada salah satu orang mantan pegawai Puskesmas Harian, Peter Telambanua namanya, melaporkan bahwa mulai dari inspektorat, kepala inspektur pembantu inspektorat Samosir, Irban Khusus, Kadis Kesehatan, kepala BPKAD melakukan penggelapan dengan menyatakan kepada BPK bahwa aset dalam kondisi lengkap. Jadi ini yang ditutup-tutupin. Saya nggak ngerti logika berpikirnya pemerintah Kabupaten Samosir gimana. Kalau memang ada pelanggaran hukum, tindak pidana, tolong didorong ke aparat penegak hukum. Jadi ini ada ketidaksukaan mereka, saya anggap, dalam bidang ini. Jadi karena adanya yang membongkar kasus, mencari siapa yang mau disalahkan saya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin saya dihukum sesuatu yang saya nggak pernah dilaporkan? Ini kan mirip bagaimana seorang Wilmar dihukum karena membunuh orang secara etik, tetapi laporan pembunuhannya di kepolisian nggak ada. Logika berpikirnya seperti itu. Baru yang kedua, memerintahkan kepada pegawai untuk turut menggagalkan akreditasi Puskesmas Harian. Ini saya jawab dengan jelas. Ada yang salah dengan akreditasi Puskesmas Harian. Yang pertama, syarat akreditasi adalah syarat wajib. Ini syarat wajib, tidak bisa ditawar. Semua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut harus memiliki STR. STR ini apa? Surat tanda registrasi yang terdaftar di kolegiumnya masing-masing atau konsilnya masing-masing. Kalau kami dokter namanya ID, kalau di dokter gigi namanya PDGI, dan masing-masing ada, begitu dia. Jadi ada 3 orang yang tidak memiliki STR. Saya sudah pernah surati, tetapi mereka menutup-nutupi proses ini. Jadi akreditasi Puskesmas Harian itu cacat hukum karena ada klausul yang wajib yang tidak ditaati. Semua tenaga kesehatan memiliki STR, tetapi tidak memiliki STR tetap diakreditasi. Ini perlu kita pertanyakan. Lembaga akreditasi serta Dinas Kesehatan beserta Puskesmas Harian, apakah ini secara bersama-sama atau ketidaktahuan atau kesengajaan dalam membohongi publik? Baru yang ketiga, menimbulkan keresahan terhadap pegawai harian berupa mengancam dan menghasut pegawai. Ini terkait dengan pemalsuan tanda tangan CPNS 12 orang di Puskesmas Harian. Saya ceritakan kronologinya. Saya pernah kumpulkan mereka, saya sampaikan, saya akan pidanakan kamu. Saya sampaikan demikian kepada mereka. Apakah dengan mengatakan demikian saya dijadikan mengancam? Kalau memang ingin menegakkan hukum adalah sebuah ancaman, ya nggak perlu lagi kita punya hukum. Saya sampaikan demikian. Jadi saya berpikir, apakah pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini Bupati Pandiko Timotius Gultom mendukung proses pemalsuan dengan menghalang-halangi orang yang ingin menegakkan aturan. Jadi saya penuh tanda tanya. Yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak hormat dan santun kepada pimpinan. Ini sikap yang tidak hormat dan tidak santun ini yang mana? Ini yang saya selalu garis bawahi. Saya mau dirincikan sikap yang mana, kapan, di mana, konteksnya seperti apa.
Ini kan jadinya pasal karet. Apakah ini tujuannya untuk membungkam saya? Karena saya berjuang untuk membuka banyaknya kebobrokan yang terjadi di Pemkab Samosir ini. Kalau memang ini adalah tujuan membungkam, nggak gini caranya. Jangan tabrak rambu-rambu. Ini kita seperti kerajaan. Jadi kalau perasaan kita pribadi, kita bisa geserin semua. Tabrak aja rambu-rambunya. Tinggal putuskan aja nasib orang di tangan kita. Ini kan tujuannya membungkam kalau saya membacanya. Yang kelima, menyebarkan dokumen yang sifatnya rahasia dan memanipulasi dokumen yang bersifat rahasia. Ini bolak-balik saya tanyakan. Yang pertama, dokumennya apa yang rahasia? Yang kedua, semua hal asal berurusan dengan saya jatuhnya rahasia. Apakah saya dipanggil ke BKD jatuhnya rahasia? Ini, saya dipanggil ke BKD untuk menghadap namanya rahasia. Apakah Anda ada membuka sebuah dokumen di dokumen Anda sebagai tenaga kesehatan kepada publik yang sebenarnya tidak boleh dibuka? Saya nggak ngerti yang definisi rahasia mereka ini apa. Karena gini Bang, izin, yang rahasia bagi seorang dokter ya kesehatan pasiennya, sakitnya apa, itu dia. Baru kalau terkait dengan anggaran, semua orang berhak untuk mengakses anggaran. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, karena itu uang rakyat. Itu uang rakyat. Itu hak rakyat untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi. Tidak ada yang salah. Rahasia yang mana? Apakah saya dipanggil akan dugaan disiplin ini pun rahasia? Dan mereka klasifikasikan ini rahasia. Saya digaji oleh rakyat. Saya berdiri atas nama rakyat, digaji sesuai dengan peraturan. Saya makan uang rakyat. Rakyat berhak untuk tahu, masyarakat umum berhak untuk tahu apa yang terjadi terhadap pemerintahan ini. Karena semua kegiatan ataupun pemerintahan ini dibiayai oleh pajak rakyat. Semua orang berhak untuk tahu. Tidak ada yang rahasia di sini. Yang terakhir, yang selanjutnya tentang rahasia adalah memanipulasi dokumen yang bersifat rahasia. Apa dokumen yang saya manipulasi? Kenapa tidak dilaporkan ke penegakan hukum? Apakah ketika Anda diperiksa terdahulu ada menyampaikan dokumen tersebut bahwa ini yang kamu manipulasi seperti itu? Izin, saya tidak pernah sampai kepada kesana karena ketika saya meminta salinan pun mereka tidak berani memberikan salinan panggilan secara berjenjang. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketidaksesuaian antara BAP dengan keputusan. Saya diduga perilaku, ucapan, tindakan, dan sikap perilaku tidak integritas, bukan memalsukan dokumen ataupun memanipulasi dokumen. Baik. Jadi saya nggak paham juntrungannya di mana. Baik. Baru yang keenam, merendahkan dan melecehkan salah satu pegawai. Ini maksudnya merendahkan gimana dan melecehkan gimana? Siapa orangnya? Apakah dia juga ikut melecehkan saya? Apakah pada saat kami berantem? Jadi seandainya ada dua orang berantem saling memaki, satukah dihukum atau satu lagi tidak? Di mana ajasnya, keadilannya? Jadi gini, saya merasa kalau orang kritis harus dihukum. Ketika dia berbicara dia harus dihukum, cari salahnya. Kira-kira begitu saya rangkap dengan poin yang keenam. Karena saya nggak tahu siapa orangnya. Saya kan harusnya dipanggil, dibilang, oh kamu tidak berperilaku, tidak berintegritas, tindakan dan ucapanmu melalui adanya melecehkan seseorang atau merendahkan si A atau si B, si C, si D dengan ucapanmu yang demikian pada tanggal sekian, jam sekian di sini. Hal tersebut apakah hal tersebut dikonfirmasi ketika Anda diperiksa? Tidak pernah, saya nggak pernah. Jadi waktu kita minta kepada Pak Oraja sebagai ketua TPD, tim penegak disiplin, beliau tidak menyampaikan secara rinci apa pelanggarannya. Yang mereka sampaikan hanya tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku. Ini ditutup-tutupi, tiba-tiba muncul. Apakah Anda disebutkan ketidakteladanan sikap perilaku? Apakah pernah Anda melakukan perbuatan asusila seperti itu yang terbukti? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah dilaporkan untuk apapun terkait dengan hal itu.
Dilaporkan ke polisi pernah? Tidak pernah. Saya tidak pernah dipanggil polisi, apalagi dipanggil jaksa. Saya tidak pernah dipanggil aparat penegak hukum sekalipun. Terkait asusila? Yes. Baru yang ke-7, tidak mengindahkan surat panggilan atasan langsung terkait dugaan pelanggaran disiplin. Ini yang saya pertanyakan, kemana suratnya dikirim? Bahkan yang paling menyedihkannya, saya minta salinannya aja nggak dikasih. Jadi saya berpikir, apakah ini mau diada-adakan? Dibuat suratnya pura-pura nanti siapa yang menerima. Tapi saya secara pribadi tidak pernah menerima surat secara langsung. Saya tidak pernah menerima surat secara langsung. Jadi saya nggak ngerti yang maksud mereka surat itu di mana. Itu yang saya pertanyakan. Yang ke-8, tidak melakukan pelayanan kedokteran di Puskesmas Limbok. Ini harusnya ranahnya Kepala Puskesmas Limbok. Dalam hal ini Dokter Gigi Rawati Simarmata. Dokter Gigi Rawati Simarmata tidak pernah melakukan keberatan. Surat teguran, harusnya beliau melakukan surat teguran secara lisan. Surat teguran pertama, kedua. Jadi saya nggak ngerti kok bisa ujuk-ujuk jadi ke sana. Bahkan saya ingin sampaikan, sepertinya Dokter Gigi Rawati Simarmata dalam tekanan. Kenapa saya bilang itu? Saya nampaknya begitu. Saya pernah dituduh oleh beliau sudah mencabut surat izin praktek di Puskesmas Limbok. Ini benar, suratnya ada. Saya dituduhkan. Surat pemanggilan pertama di tanggal 15 Juli 2024. Dan saya belum pernah cabut. Bagaimana pula saya dituduhkan untuk sesuatu yang belum pernah saya lakukan? Inilah yang saya tangkap, bahwa proses ini sangat dipaksakan. Dan ini jelas sudah terkonfirmasi, saya punya bukti hasil pemeriksaannya bahwa tidak pernah saya cabut dan dia mengetahui hal itu. Bagaimana muncul ada dugaan dicabut kalau memang tidak pernah dicabut? Jadi saya tengok Dokter Gigi Rawati Simarmata ini dalam tekanan untuk menyampaikan sesuai keinginan pimpinan, begitu. Baik. Baru yang terakhir, tunggu Bang, masih ada yang ke-9, melakukan pungutan sewa perumahan dokter. Ini saya sampaikan dengan terang, saya tidak pernah menerima apapun untuk menguntungkan diri saya pribadi, untuk memperkaya diri, untuk dalam hal ini. Yang pertama, saya nggak tahu rumahnya yang mana. Yang kedua, dokter yang mana. Yang ketiga, kapan, tahun berapa. Jadi saya nggak tahu duduk perkaranya, tapi dipaksakan ke saya. Atau yang terakhir saya tanya lah, yang terima uang siapa sih? Jangan nanti orang yang terima uang disebutkan ke saya seakan-akan saya yang bersalah, gitu loh. Saya nggak ngerti. Jangan dikait-kaitkan sama saya. Bahkan ini kan sudah cenderung memperkaya diri sendiri. Silahkan laporkanlah ke penegak hukum, ke aparat penegak hukum. Silahkan laporkan ke jaksa atau ke polisi. Ini kan harus clear. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang ke-10, menimbulkan keresahan masyarakat di lingkungan Puskesmas harian. Ini saya nggak tahu maksudnya menimbulkan keresahan itu seperti apa. Apakah Anda pernah mendapatkan surat dari masyarakat, dusun, kepala RT, kepala desa yang mengatakan bahwa keberatan atas kejadian Anda karena meresahkan masyarakat di sana? Saya nggak pernah. Saya nggak pernah dapat surat apapun dari pemerintah setempat maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang kehadiran saya di situ. Makanya saya nggak ngerti nomor 10 ini poinnya di mana. Berdasarkan apa mereka melaksanakan proses itu? Yang ke-11, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan operasional kesehatan Puskesmas harian tahun 2023 sehingga pegawai Puskesmas harian merasa dirugikan. Kebetulan tidak dapat mempertanggungjawabkan. Apakah Anda dituduh korupsi seperti itu? Saya nggak ngerti. Kalau saya korupsi, kenapa mereka nggak lapor aja? Karena saya sudah mendorong ini. Melaporkan ke KPH maksud Anda? Iya. Di sini ada surat tanggal 26 Oktober 2023. Sedikit saya bacakan isinya. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir tentang pemalsuan SPJ BOK. Di sini poinnya, saya sudah sampaikan bahwa bendahara Puskesmas harian memalsukan tanda tangan saya untuk SPJ BOK Puskesmas harian
dari bulan Januari sampai saya nggak tahu lah, yang penting ada yang dipalsukannya dari bulan Januari sampai bulan 7 atau bulan 6 ini, saya nggak tahu detailnya karena saya nggak punya SPJ-nya. Tanda tangan Anda sebagai kepala puskesmas ketika itu dipalsukan oleh bendahara Anda? Iya, saya laporkan kepada kepala dinas kesehatan. Saya sampaikan dengan begini konsepnya, tolong dikembalikan uangnya ke negara untuk menghindari proses hukum. Nanti saya bisa sharekan. Jadi pada saat itu saya tidak berusaha mencari kesalahan orang. Sudah, saya rasa kalau negara tidak merugikan mereka kembalikan, itu clear, saya rasa. Baru yang kedua, setelah saya laporkan surat ini ke dinas kesehatan, tidak ditanggapi oleh kepala dinas kesehatan. Setelah tidak ditanggapi, kemudian saya dipanggil di bulan April, saya lupa tanggalnya. Pada saat itu pemeriksaan BPK. BPK menanyakan kepada saya, Bapak tahu di mana SPJ-nya? Bagaimana saya tahu di mana SPJ-nya? Jikalau saya memiliki satu saja fotonya, foto SPJ yang dipalsukan, saya akan buat laporannya. Jadi saya nggak bisa buat laporan LP untuk penegakan ini karena saya nggak punya fotonya. Foto SPJ itu saya nggak punya, apalagi SPJ-nya. Kalau saya punya satu lembar aja, saya buat LP-nya ke penegak hukum. Oke. Baru setelah itu datang kepala pemeriksa tim BPK namanya Ivana, saya dipanggil, beliau sampaikan, Pak, tapi katanya SPJ-nya hilang. Itu jelas ada sama BPK di bulan 11 katanya SPJ-nya hilang dan sudah dilaporkan kepada inspektorat. Jadi saya tanya sama BPK, kok dilaporkan kehilangan ke inspektorat? Sejak kapan inspektorat jadi penegak hukum untuk urusan hilang-hilangan? Saya bilang. Tetapi di sini saya bingung, bagaimana pula saya dituduh tidak dapat mempertanggungjawabkan sementara yang menyatakan hilang mereka. SPJ itu ada tapi palsu. SPJ itu ada tapi palsu. Dari mana saya tahu ada surat pertanggungjawaban mutlak? Saya tidak tahu istilah pastinya sekarang. Kalau tidak salah surat pertanggungjawaban mutlak tinggalnya di dinas kesehatan. Oke, sekian dari saya untuk ke 11 poin. Baru tadi saya ada dengar pertanyaan saya Pak, katanya Anda ada melaporkan tadi keterangan BKD kepada jurnalis ketika dikonfirmasi Anda ada melaporkan katanya apakah BKD atau Pemkab Samosir ke aparat hukum ya, saya kurang tahu. Nah, apakah itu benar? Jadi gini, yang saya laporkan adanya tindak pemalsuan tanda tangan saya untuk SKP sasaran kinerja pegawai di Puskesmas Saren ketika saya memimpin. Saya laporkan ke Polda Sumatera Utara dan sedang dalam proses. Jadi pada saat itu terungkap fakta-fakta dan saya sampaikan, saya sudah laporkan di tanggal 13, ini nanti saya kirimkan sama teman-teman semua media, di tanggal 13 Oktober 2023 saya sudah laporkan adanya pemalsuan SKP. Kemudian dengan sengaja saya ucapkan dengan sengaja karena saya kasih waktu 5 hari dan sudah diketahui ada tanda terima sama saya. Bupati Samosir melantik 225 PNS di tanggal 18 Oktober. Saya laporkan ke inspektorat dan ke BKD ada yang masukkan tanda tangan saya. Tetapi 5 hari kemudian mereka melantiknya menjadi PNS. 2023. Baik. Nah, jadi ketika bilang dia, jadi mohon maaf ada tadi statement saya dengar bahwa kepala BKD merasa tidak mengetahui. Saya cuma otoritas. Saya sudah sampaikan tanggal 13 Oktober. Apanya yang dipalsukan tuh Pak? Tanda tangan untuk penilaian kinerja. Jadi bagaimana mungkin itu sebuah yang tidak penting, sementara itulah yang menyatakan bahwa orang kinerja baik atau tidak. Intinya saya tidak pernah menilai, tiba-tiba keluar surat penilaian kinerjanya. Jadi saya bingung. Yang ditandatangani Anda? Iya, atas nama saya. Nah, jadi saya protes ke BKD, itu nggak pernah saya nilai, tetapi mereka tetap melantikkan CPNS itu menjadi PNS. Kalau dibilang sasaran kinerja pegawai tidak penting, ya biar kita hilangkan aja.
penilaian kinerja pegawai. Sebelumnya apakah ada permintaan dari CPNS tersebut atau lembaga BKD untuk menandatangani penilaian itu kepada Anda? Saya pernah dicek oleh malam-malam, saya punya ceknya, sudah jadi bukti juga kepada pihak hukum, penegak hukum. Saya sampaikan, saya dicek malam-malam, dokter, besok kami akan mengantarkan SKP ke dinas kesehatan. Mau tujuh dokter, ya udah tunggu aja besok. Pada saat itu saya nggak ingat kalau saya nggak pernah jumpa sama mereka. Saya balasnya tunggu, bukan saya bilang tanda tangani. Tidak ingat atau memang tidak ada? Enggak, saya memang nggak pernah jumpa sama mereka untuk konteks itu. Baik. Saya nggak pernah tanda tangani itu. Cuma saya nggak mengingat untuk mengingatkan lagi. Saya sudah tanda tangani itu belum atau tidak? Saya nggak konfirmasi ke orangnya. Saya buka itu setelah proses penyelidikan di Polda. Saya buka semua chat saya ke belakang di tanggal sekian, saya buka chatnya. Rupanya saya bilang tunggu. Nah, jadi makanya saya yakin betul mereka melakukan pemalsuan. Baik, Dr. Wilmar, apakah menurut Anda bahwa kehadiran Anda atau keberadaan Anda itu memang mengkhawatirkan bagi mereka atau karena ada unsur politik sepertinya? Aduh, saya agak susah menimbulkan persepsi mereka, tapi saya merasa mereka berusaha menutup-nutupi banyaknya kebobrokan yang terjadi di Pemkab Samosir ini. Nah, apa yang Anda ketahui kebobrokan terkait tentang Pemkab Samosir khususnya di dinas kesehatan yang Anda geluti? Pemkab Samosir ini dalam dinas kesehatan mungkin sudah banyak tersebar ya. Saya cuma nanti akan kumpulkan bukti juga terkait dengan adanya dugaan pemotongan insentif vaksinasi. Vaksinasi apa nih? COVID-19? Iya, sekarang lagi dilaporkan itu di kepolisian. Itu gimana apanya? Modusnya? Modusnya adalah kami tim vaksinasi dikutip uangnya, jadi disuruh stopkan ke dinas kesehatan. Tapi kan pembayarannya kan melalui transfer? Ya disuruh dikutip. Orang per orang. Maksud Anda dana itu memang ditransfer ke rekening petugas? Baru dikutip kembali? Iya. Berapa besarannya? Bervariatif. Saya tidak ingat detail, nanti akan saya sampaikan dalam bentuk tertulis lah ya. Ada berapa orang yang dikutip? Seluruh puskesmas. Seluruh puskesmas yang menerima dana ini? Iya. Untuk yang di puskesmas Ambarita saya rasa masih terproses itu di Polres. Kalau dari puskesmas Anda ada berapa orang? Ada 7 kalau nggak salah. Jadi dikutip? Jadi kalau di kita besarannya berapa satu orang? Aduh, saya lupa untuk detailnya, tapi ada chat pembicaraannya. Anda juga dikutip? Saya lupa untuk detailnya saya berapa sumbangan. Anda juga dikutip? Ada juga membayar? Iya. Berapa jumlahnya? Saya lupa untuk detailnya, tapi saya salah pula sebut angkanya. Cuma chat pembicaraannya saya punya. Kemarin kan ada dilaporkan Dinas Kesehatan ke Polres Samosir terkait limbah obat. Anda mengetahui itu persoalan itu? Tahu, saya ngerti masalahnya. Beberapa tahun terakhir ini nggak ada angkat untuk limbah obat, jadi kami dilarang obat expired, kami dilarang angkat, makanya diletakkan juga di puskesmas. Ya tertunggu juga di puskesmas, banyak limbah obat itu masih di puskesmas karena di dinas kesehatan nggak ada tempatnya. Jadi juga menutup kemungkinan bahwasanya obat-obat expired itu bisa diberikan juga ke pasien, karena kan kalau masih tetap ada di puskesmas, apalagi kalau ibaratnya penjaga-penjaga ada tempatnya. Sekarang sudah ada tempatnya, dulu enggak. Sekarang sudah ada tempatnya. Berarti kalau dulu tidak menutup kemungkinan? Kalau dulu saya nggak ngerti lah kalau pernah kejadian. Tapi jelas ada tempatnya kalau sekarang. Nah, dengan keluarnya surat pemecatan kepada Anda, pemberhentian dengan hormat, Pak, apakah Anda merasa terjadi kesewenang-wenangan, penjoliman kepada Anda secara pribadi? Jadi ini saya sebelumnya kami boleh tahu sudah berapa tahun Anda melayani sebagai abdi negara? Saya 2016 bulan 1 saya masuk ke Pemkab Samosir. Sudah berapa tahun kira-kira? Sampai sekarang 8 tahun. 8 tahun. Nah, apakah Anda merasa dijolimi atau Anda merasa terjadi kesewenang-wenangan terhadap Anda sebagai abdi negara yang sudah mengabdi selama ini? Saya merasa betul bahwa Pemkab Samosir dalam hal ini Bupati Samosir Pandiko Timoteus Gultom melaksanakan penjoliman ataupun kesewenang-wenangan
terhadap diri saya dengan memberhentikan saya secara hormat, tidak atas permintaan sendiri. Hal ini saya anggap beliau dengan sengaja untuk mengkaramkan saya secara karir ataupun mengkaramkan keluarga saya. Dalam hal ini saya memiliki anak dan istri yang mesti menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya rasa beliau dengan sengaja ingin menghancurkan masa depan saya. Walaupun demikian, saya akan tetap mengupayakan upaya-upaya lanjutan untuk membuktikan bahwa Bupati Samosir dalam hal ini Vandiko Timotius Gultom benar-benar melaksanakan sewenang-wenangan. Apakah Anda melawan secara hukum nanti di pengadilan? Siap, saya akan lakukan itu dan saya akan buktikan bahwa tim penegak disiplin itu dengan sengaja turut membuat hal ini terjadi. Karena Bapak Bupati Samosir tidak bisa serta-merta melakukan keputusan tanpa dibantu oleh tim penegak disiplin. Dan saya garis bawahi di PP 94 tahun 2021 pasal 24 dinyatakan bahwa apabila menghukum seseorang dan hukumannya tidak sesuai, maka pejabat yang berwenang akan dihukum lebih berat. Tetapi saya cukup kecewa dengan Bapak Bupati Samosir sanggup mengkaramkan karir seorang anak bangsa yang notabene dokter, saya seorang dokter sangat dibutuhkan di Pemkab Samosir ini, karena kita tahu sama tahu bahwa Pemkab Samosir kekurangan dokter, tetapi tetap dipaksakan untuk diberhentikan karena kata-kata dugaan yang tidak terbukti. Baik, terima kasih semuanya. Horas.